Teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai materi terkait dengan nefrologi dan juga onkologi ya, teman-teman. Masih pada semangat kan? Udah diisi tenaganya? Udah siap ya dengerin materi dua lagi? Oke, kita bakal bahas terkait sama nefrologi. Kalau teman-teman pasti tahu lah namanya nefro, berarti kaitannya adalah dengan ginjal, ya enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, emang tugasnya dari ginjal itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Kira-kira tugas utamanya ginjal itu ngapain sih? Filtrasi darah. Oke, selain itu? Produksi hormon juga ada. Oke. Kira-kira penting nggak sih tugasnya ginjal tadi yang udah disebutin? Penting kan? Oke, penting ya teman-teman. Jadi tugasnya ginjal yang paling penting adalah memfiltrasi atau menyaring. Menyaring apa? Yaitu menyaring darah dan juga apa zat-zat yang bisa dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kalau misalnya ginjal kita fungsinya berkurang atau fungsinya menurun, maka yang akan terganggu adalah proses dari filtrasi ini. Nah, ini sebenarnya nggak usah teman-teman terlalu pahamin ya, kayak bagian-bagiannya apa aja. Nah, tapi teman-teman cukup tahu fungsi utamanya, karena kita bukan dokter yang belajar tentang seluk-beluk anatomi. Jadi kita cukup tahu anatominya seperti apa, fungsinya apa, tapi kita nggak usah terlalu apa ya istilahnya mendalami banget, karena bukan salah satu kompetensi UKAI itu adalah mendalami terkait dengan anatomi. Nah, tadi kalau misalnya ginjal kita bermasalah, gangguannya itu ada dua nih yang teman-teman perlu tahu, yaitu ada gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Sorry. Nanti kita bahas. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya akut, pasti yang teman-teman bisa bayangin kondisinya tidak lebih apa ya bahaya jika dibandingkan dengan yang kronis. Kalau secara gampangnya teman-teman membedakannya gitu. Nah, tapi untuk seperti apa bedanya nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, teman-teman pernah lihat atau dengar rumus ini? Rumus perhitungan GFR atau biasa juga disebut dengan rumus CRCL, clearance serum clearance atau creatinine clearance. Nah, jadi rumus ini, rumus laju filtrat glomerulus ini tujuannya untuk menentukan keparahan dari gagal ginjal yang kita alami. Jadi nanti dari hasil rumus ini kita bisa tahu tuh teman-teman kira-kira masuk ke stage yang mana. Nah, kalau yang pria rumusnya kayak gini, 140 dikurangi sama umur, dikali sama berat badan, dibagi sama serum kreatinin, dikali 72. Nah, kalau yang wanita sama, cuma nanti dia dikalikan sama 0,85. Gitu. Ntar juga teman-teman kalau di Tekno bakal dapat juga terkait dengan perhitungannya. Nah, ini cuma sebagai pengetahuan teman-teman aja. Nah, nanti dari hasil ini teman-teman bisa menentukan stadium atau stage dari gagal ginjalnya. Ini dilihat dari sini. Kalau misalnya dia stage 1, maka nilai GFR yang tadi yang di atas itu dia adalah 90 atau lebih dari mili per menit. Nah, kalau misalnya stage 2 sekian sampai dengan yang paling rendah itu adalah stage yang terakhir stage 5. Nah, kalau udah stage 5 atau kurang dari 15, maka dia perlu yang namanya proses hemodialisa. Ada yang tahu hemodialisa apaan?
Ada yang tahu? Biasa kita kenal dengan atau cuci darah. Ya. Jadi kalau pasien-pasien yang udah stage-nya parah, yang udah gagal ginjalnya parah, itu udah nggak mampu tuh ditangani dengan obat-obat yang bekerja membantu fungsi ginjalnya. Tapi dia perlu yang namanya obat dengan cara dicuci darahnya. Gitu. Ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya udah sampai yang batas ambang bawah sini nih, yang udah sampai kidney failure, maka dia sudah harus dicuci darahnya atau di hemodialisa. Tapi kalau masih di ambang yang kidney disease, dia masih bisa kita atasi dengan penambahan atau pemberian obat-obat yang membantu kerja dari si ginjal kita. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terapi gagal ginjal akut. Nah, kalau yang akut, maka dia terjadinya secara tiba-tiba, ya kan? Itu bedanya juga. Jadi kalau misalnya akut, dia terjadi gejala atau penyakitnya ini kambuhnya secara tiba-tiba. Tapi kalau yang kronis, dia ini terjadinya secara konsisten atau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau gagal ginjal itu dia penyebabnya ada berbagai macam yang perlu teman-teman hafal dan perlu teman-teman tahu. Kalau misalnya pertama, dia kalau gagal ginjal akut itu dibagi nih jadi 3 penyebab utamanya. Yaitu pertama ada hipovolum. Nah, kalau dia mengalami hipovolum, maka kita bisa berikan dia hydroxystrate first line-nya. Kalau dia nggak mempan pakai hydroxystrate, kita bisa kasih NaCl 0,9% atau bisa juga pemberian albumin 5%. Kemudian kalau dia cedera ginjal, maka ini kaitannya dengan pengaruh dari obat juga. Jadi cedera ginjal ini bisa disebabkan karena pengaruh penggunaan obat. Contohnya obat-obat yang menyebabkan nefrotoksik. Nah, dia bisa menyebabkan namanya cedera ginjal. Nah, ini bisa kita tangani dengan cara pemberian NaCl 0,9% atau pemberian furosemid dengan dosis yang tinggi. Kenapa sih kok dikasihnya obat golongan diuretik? Ada yang tahu? Kenapa kalau pasien gagal ginjal atau cedera ginjal kita kasihnya obatnya diuretik? Kira-kira kenapa? Biar cairannya terekskresikan, Kak. Oke, ada lagi yang tahu jawabannya? Kira-kira apa sih kok dikasihnya obatnya diuretik? Ada yang ingat kemarin diuretik kerjanya kayak gimana? Dia mengeluarkan, kan? Dia membantu pengeluaran elektrolit dan juga cairan. Makanya kalau pasiennya ini sudah punya penyakit ginjal atau cedera ginjal, sangat disarankan penggunaan diuretik karena dia bisa membantu tugas atau peran dari si ginjal itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, dia ada sumbatan atau batu ginjal. Nah, kalau udah ada batu ginjal, kita bisa terapi dengan menggunakan yang namanya ESWL. ESWL itu apa? ESWL itu disebut juga dengan tembak ginjal. Jadi, kalau teman-teman searching atau teman-teman cari terapinya kayak gimana, jadi dia tuh seperti diberikan alatnya itu nanti dimasukkan kayak contohnya kayak modelan laparoskopi gitu. Nah, alat ini nanti ditembakkan kepada batu ginjal kita. Jadi batu ginjalnya itu bisa
lisis dan pecah gitu. Nanti itu yang dikeluarkan seperti itu. Jadi kayak modelan teman-teman menembak atau memanah gitu. Mangsanya atau target utamanya itu adalah si sumbatan batu ginjal ini. Kayak gitu. Ini untuk yang gagal ginjal akut. Gampangnya teman-teman cukup hafalin hipovolemi itu terapinya pakai hidroxystrate, kemudian cedera ginjal terapinya apa, dan sumbatan batu ginjal itu terapinya apa. Oke, jelas untuk gagal ginjal akut atau ada pertanyaan? Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke gagal ginjal kronik. Nah, kalau gagal ginjal kronik, dia penyebabnya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan gagal ginjal akut, ya kan? Karena kan dia sudah manifestasi atau penyakit yang lanjutan gitu ya daripada yang gagal ginjal akut tadi. Nah, dia itu bisa yang pertama ada hipervolum. Kalau tadi di gagal ginjal akut itu ada hipovolum, maka di gagal ginjal kronik ada hipervolum. Terus juga bisa jadi karena gangguan pH darah, terutama asidosis, kemudian ada hiperfosfat, ada electrolyte imbalance, anemia, dan yang terakhir adalah CKD-MBD atau mineral bone disorder. Nah, kira-kira terapinya apa sih Kak kalau misalnya penyebabnya dari salah satu ini? Nah, kita bahas. Kalau misalnya dia penyebabnya karena hipervolum, maka kita bisa berikan obatnya adalah furosemid, diuretik kuat. Kenapa? Karena tadi kaitannya si furosemid atau diuretik kuat ini dia mampu membantu kerja dari ginjal untuk mengeluarkan elektrolit dan juga mineral ataupun zat-zat yang harusnya dikeluarkan oleh ginjal. Tuh. Jadi furosemid inilah yang membantu nih. Seharusnya si ginjal kita yang mengeluarkan, tapi sama dia didorong nih si furosemid. Jadi kerjanya ginjal kita tidak terlalu berat. Tuh. Kemudian yang kedua kita bahas yang asidosis. Nah, gangguan pH darah terutama asidosis. Nah, kalau kita sudah berbicara terkait dengan asidosis, maka kondisinya pH darah itu sudah berada di kondisi yang seperti apa kalau asidosis? Kira-kira asamkah, basahkah, atau bagaimana? Asam ya, Kak. Ya, benar ya. Itu di dalam kondisi yang asam. Maka kita perlu penambahan zat yang dapat mengubah kondisi pH darah yang asam ini menjadi basa. Nah, makanya kita tambahkan si natrium bikarbonat. Nah, kemudian kalau misalnya yang ketiga itu adalah dalam kondisi yang hiperfosfat. Jadi kan di ginjal kita tadi kan mengandung elektrolit kan. Nah, salah satunya adalah fosfat. Nah, ketika kondisinya banyak atau kita mengalami gagal ginjal, maka fosfat ini di dalam ginjal akan banyak jumlahnya. Nah, ketika banyak, maka ada dua obat nih yang bekerja menurunkan fosfat kita, yaitu adalah CaCO atau kalsium karbonat, dan yang kedua adalah sevelamer. Nah, kalau CaCO ada yang tahu nggak efek sampingnya apa? Efek samping CaCO ada yang tahu? Hiperkalemia ya, Kak. Apa? Oke. Hiperkalsemia Kak? Oke. Jawabannya kurang tepat ya. Yang paling tepat itu adalah konstipasi. Ini efek samping dari penggunaan CaCO.
Zeaxanthin. Oke. Nah, kemudian sevelamer juga sebenarnya dia banyak nih digunakan untuk obat yang dapat menurunkan kadar lipid. Kalau teman-teman pernah baca, sevelamer ini selain dia berfungsi untuk hiperfosfatemia, dia juga mampu menurunkan kadar lipid. Tapi jumlahnya memang tidak signifikan jika dibandingkan dengan obat-obat golongan lain seperti statin atau fibra. Nah, kemudian kalau elektrolit imbalance, kok nggak diterapi, Kak? Nah, kalau elektrolit imbalance ini, dia sebenarnya yang bermasalah itu adalah internal, yaitu berarti kemampuan tubuh kita untuk mengatur bagaimana caranya elektrolit yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi seimbang. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kondisi dari ginjal kita, karena tadi ginjal kita udah nggak bisa memfiltrasi dengan baik, maka elektrolit yang ada di dalam tubuh pun akan lebih banyak ketimbang yang akan dikeluarkan. Logikanya gini, ketika teman-teman punya selang, tapi selang teman-teman itu yang seharusnya mampu mengeluarkan cairan, tapi malah nggak teman-teman buka. Kira-kira bakal ada cairan yang atau air yang keluar nggak dari selang itu? Enggak ya, nggak akan ada. Nah, ketika nggak ada cairan yang keluar, maka airnya itu akan menumpuk di dalam tubuh kita, menyebabkan imbalance. Jadi, sebenarnya kalau kondisi imbalance ini, yang perlu kita atasi adalah kondisi gagal ginjalnya. Kalau ini sudah teratasi, maka kondisi ini pun akan teratasi dengan sendirinya. Tuh. Nah, kemudian anemia. Kenapa sih kok anemia kaitannya sama gagal ginjal kronik? Ada yang tahu? Kenapa anemia kaitannya sama gagal ginjal kronik terutama? Kalau nggak salah sih eritropoietin itu dibuatnya di ginjal nggak sih, Kak? Ya, betul sekali. Jadi, eritropoietin itu dibuat di ginjal, sedangkan eritropoietin ini merupakan bahan baku atau komponen yang dapat membantu dalam pembentukan hemoglobin. Nah, jadi kalau udah ada eritropoietin, nanti dia akan membentuk yang namanya Hb. Nah, Hb juga merupakan awal mula atau bahan baku pembentukan dari RBC, red blood ya kan, concentration atau sel darah merah. Nah, jadi kalau misalnya ini dia mengalami gagal ginjal, kira-kira eritropoietinnya terbentuk enggak? Enggak ya. Enggak. Karena kan ini dia mengalami gagal ginjal, jadi dia nggak akan terbentuk. Kalau ini tidak terbentuk, maka Hb nggak akan terbentuk. Hb nggak terbentuk, sel darah merah kita nggak terbentuk. Nah, kira-kira kalau misalnya sel darah merah kita nggak terbentuk, tubuh butuh sel darah merah, dia butuh dari mana? Maka kita butuh mensuplainya. Makanya kalau udah pasiennya anemia dan dia punya gagal ginjal kronik, terapinya adalah dengan pemberian eritropoietin. Karena kita butuh eritropoietin untuk membentuk sel darah merah. Ya. Nah, bisa juga kita berikan vitamin B. Nah, sebenarnya vitamin B ini hanya bertugas untuk menstimulasi si eritropoietin. Tapi ini tidak signifikan karena kembali lagi gagal ginjal ini sudah fungsi ginjalnya sudah tidak baik gitu, sudah tidak bisa memproduksi si eritropoietin. Jadi walaupun kita berikan vitamin B, terutama vitamin B12 ya, untuk membantu anemianya itu sendiri dan membantu pembentukan eritropoietin, itu tidak membantu secara signifikan. Yang lebih signifikan adalah dengan memberikan eritropoietin dari luar untuk membantu pembentukan dari sel darah merah. Ya. Kalau vitamin B di sini sebenarnya vitamin B12 yang bisa membantu
kondisi anemia dan juga pembentukan dari eritropoietinnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah CKD yang disebabkan karena mineral bone disorder. Nah, kalau udah ngomongin mineral bone, berarti pembentukan tulang karena adanya kurangnya mineral, maka kita butuh vitamin yang dapat membantu pembentukan dari tulang, yaitu adalah vitamin D. Tuh. Sampai sini jelas teman-teman untuk gagal ginjal? Udah selesai untuk gagal ginjal. Ada pertanyaan? Saya boleh nanya nggak, Kak? Iya, silakan. Mungkin berkaitannya bukan dengan, ya masih ada materi dengan ini, tapi saya mau nanya soal kasus pasien sih, Kak. Jadi saya kan lagi PKPA di Pasar Rebo nih, Kak. Iya. Nah, itu pasien saya itu, dia itu pasien B20 kan kita bilangnya HIV itu B20 ya, Kak ya. Iya. Nah, terus dia itu GFR-nya tuh di angka sekitar 49. Nah, itu artinya kan kondisi ginjalnya nggak bagus gitu ya, Kak ya. Nah, terus dia juga ada anemia, Kak. Padahal dia itu sudah berapa kali, 2 kali di ini transfusi PRC, Kak. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Kak? Soalnya kalau udah lihat dari penata laksanaannya kan masih di angka 8 nih, Kak. Ininya apa namanya hemoglobinnya. Kalau di angka 8 itu memang kalau saya lihat penata laksanaannya di PRC itu udah 2 kali. Kalau secara penata laksana kan udah oke nih, Kak. Iya, benar. Kira-kira perlu ditambahin preparat Fe atau asam folat nggak ya, Kak? Ya. Sekarang kalau misalnya kasusnya udah seperti itu, sebenarnya apalagi kan kadar hemoglobinnya udah rendah ya, udah 8. Angkanya itu udah 8. Nah, balik lagi ke tata laksana dari anemia itu sendiri. Jadi udah benar tuh si pasiennya itu harusnya di transfusi darah. Nah, kalau misalnya perlu penambahan nggak sih? Kalau penambahan atau enggaknya sebenarnya enggak perlu ya, karena kan pasiennya udah pakai transfusi darah. Jadi enggak perlu penambahan obat-obat yang mampu meningkatkan atau mampu mengatasi anemianya kayak asam folat atau vitamin B12 itu enggak perlu. Nah, yang harus dikontrol justru adalah kondisi HIV-nya. Nah, ataupun kondisi dari si stage gagal ginjalnya tadi. Bisa jadi si pasiennya kan tadi udah stage-nya itu adalah masuknya ke sini ya. Berapa tadi? 49 ya angkanya? 49, Kak. Berarti kan dia masuknya ke stage 3A kan. Nah, di sini kan dia dibilang tuh kalau stage 3A itu penurunan fungsi ginjal tahap yang sedang. Kita harus memastikan dulu nih si pasiennya ini anemia itu apakah karena si fungsi ginjalnya yang menurun tadi atau memang sudah bawaannya atau pasiennya sebelumnya memang sudah punya anemia. Nah, kalau misalnya memang pasiennya ini sudah punya bawaannya anemia, maka kita harus tetap menjaga kondisi ginjalnya, jangan sampai fungsi ginjalnya menurun malah memperparah anemianya tadi, ya kan? Karena kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah nggak baik, kan tadi kaitannya sama pembentukan eritropoietin. Nah, atau kalau bisa juga kita lihat, oh ternyata anemianya itu disebabkan karena ginjalnya yang memang turun. Maka kita memang harus memperhatikan si transfusi darah tadi. Jadi memang terapinya memang paling tepat udah dikasih transfusi darah dan kita perlu pemantauan fungsi ginjal dan juga HIV-nya. Gitu. Karena kan kalau teman-teman tahu HIV itu sendiri dia yang digrogoti atau yang diincar sama dia adalah sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita udah menurun, otomatis biasanya fungsi-fungsi organ vital kita pun akan menurun.
kayak gitu. Baik Pak, baik Kak, terima kasih Kak. Soalnya saya juga sempat ketemu ada yang harus dikasih eritropoietin kan Kak. Mungkin itu ada kaitannya juga karena GFR kan kecil nih Kak, 49 gitu kan. Tapi ternyata untuk yang eritropoietin sih 2 ternyata kalau misalnya hemoglobinnya kecil banget kan Kak. Jadi ya udah Kak, sangat terbantu Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, dilihat juga ya dari nilai HB-nya. Karena kan ketika HB-nya emang kurang dari apalagi 8 sampai ke bawah, itu kan emang udah harus ditransfusi. Jadi percuma walaupun kita tambahin eritropoietin sebanyak apapun, fungsi ginjalnya kan memang sudah parah gitu. Jadi kayak istilahnya sama aja nih, kayak misalnya dia emang udah nggak bisa memproduksi eritropoietin, tadi dilihat dari nilai HB-nya yang rendah. Nah, kalau misalnya kita tambahin terus eritropoietin dari luar, ya dia juga udah nggak bisa tetap aja kebutuhannya bakalan lebih banyak gitu. Jadi perlu yang namanya transfusi dari luar, kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Tuh, ada lagi nggak pertanyaan terkait gagal ginjal sebelum kita lanjut ke kanker? Sebenarnya kalau gagal ginjal itu nggak ada obat yang spesifik ya, maksudnya terkait dengan ginjalnya langsung, karena dia tadi karena dia yang bermasalah itu adalah mineralnya, kemudian juga kondisi fungsi dari ginjal itu sendiri. Jadi yang kita tangani ya gimana caranya ginjal ini tetap bisa men-treatment atau mengatasi apa yang dia produksi gitu, atau mineralnya itu bisa teratasi dengan baik. Lebih ke sana sih. Tuh, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke onkologi. Oke, sebenarnya kalau onkologi ini di soal UKAI itu ya kemungkinan keluarnya kecil banget. Kemungkinan paling cuma 1 atau 2 soal. Gitu. Bahkan ketika saya UKAI itu nggak keluar sama sekali terkait soal onkologi. Cuma kan kita nggak tahu ya kemungkinan nanti teman-teman keluar soal onkologi itu berapa persen atau berapa banyak. Bisa jadi di sesi 1 nggak keluar, tapi di sesi 2 keluar. Gitu ya. Karena kan soal UKAI itu tiap sesi itu berbeda soalnya. Jadi kita bisa tetap kita harus pelajari walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk keluar. Nah, onkologi itu atau kanker itu adalah kalau teman-teman bisa baca atau rangkum sendiri, sebenarnya adalah sel yang abnormal. Kenapa sih Kak kok dia yang dibilang sel yang abnormal? Nah, dia dibilang abnormal karena pembelahan dia cepat. Nah, kalau misalnya pembelahannya cepat, kenapa Kak? Gitu kan. Sedangkan rambut dan kuku itu pembelahannya cepat. Ya kan kalau teman-teman tahu. Nah, tapi bedanya sama sel kanker ini, dia itu adalah sel yang seharusnya tidak membelah dengan cepat, tapi dia justru membelah dengan cepat. Gitu. Atau bahasa gampangnya, kanker ini dia dibilang juga sebagai tumor yang ganas. Ya. Nah, tahapannya teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi awalnya itu dimulai dari yang namanya ganglion. Apa sih ganglion? Ganglion itu disebut juga dengan kista. Nah, ketika teman-teman punya kista dan itu tidak diobati atau tidak diatasi, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi yang namanya tumor. Tumor ini nanti dibagi. Ada tumor ganas dan juga ada tumor yang tidak ganas. Bedanya di mana? Tumor yang ganas ini dia dia pembelahannya lebih cepat, kemudian dia juga bisa menginvasif atau menyebar ke organ-organ yang lainnya. Nah, sedangkan kalau tumor yang tidak ganas, dia ini tidak dapat menyebar ke organ lainnya. Makanya kenapa
kanker itu didefinisikan sebagai tumor yang ganas. Karena ketika tumor ini sudah ganas, maka dia sudah menyebar ke organ lain, dia akan mampu menghambat kerja dari organ tersebut. Gitu. Nah, makanya dia disebut dengan sel kanker, sel yang pembelahannya cepat. Seperti itu. Kalau teman-teman baca juga nih, dia bilang menghambat pertumbuhan obat anti kanker itu dia menghambat pertumbuhan sel, gitu ya. Dan bahkan bisa membunuh dari sel itu sendiri. Tapi yang harus kita perhatikan, obat anti kanker itu dia bukan hanya menghambat pertumbuhan dari sel kanker, tapi dia bisa menghambat dari pertumbuhan sel yang pembelahannya cepat. Makanya kenapa sih obat-obat kanker itu dia bisa menyebabkan yang namanya botak pada pasiennya atau pasien kemoterapinya. Kemudian juga biasanya pertumbuhan dari kukunya itu melambat. Nah, itu karena rambut dan juga kuku dia itu adalah dua sel yang pertumbuhannya atau pembelahannya itu cepat. Tapi pada obat-obat anti kanker ini dia juga ikut dihambat. Tuh, makanya yang terbaru ini ada namanya obat anti kanker yang kerjanya cuma di sel target. Nah, ketika dia kerjanya di sel target, maka proses ini dia nggak akan terhambat. Tuh. Ini prolog aja ya, maksudnya teman-teman cukup tahu aja. Nah, ini yang paling penting dari, iya kenapa mau nanya atau? Oke, dilanjut ya. Nah, ini siklus dari kanker itu sendiri. Teman-teman harus tahu. Kenapa teman-teman harus tahu? Karena ini berkaitan nanti sama obat yang kerja di siklus tersebut. Nah, di sini ada 4 siklus. Ada siklus S, siklus G2, siklus M, dan juga siklus G1. Tapi ada beberapa jurnal yang bilang ada penambahan, yaitu adalah siklus G0. Nah, apa sih Kak? Kita bahas satu-satu. Kalau fase S atau siklus yang S ini, dia itu dilakukan pada saat proses sintesis dan juga replikasi DNA atau pada saat DNA duplikat. Nah, DNA duplikat itu apakah? Berarti dia bekerja pada saat proses transkripsi dan translasi. Ya kan, pada saat pembentukan DNA. Nah, yang perlu teman-teman tahu sebenarnya tubuh kita itu perlu yang namanya sintesis protein. Sebelum kita masuk ke sini ya. Nah, sintesis protein ini dibentuk dari yang namanya purin. Purin bertemu dengan pirimidin kemudian membentuk yang namanya asam amino yang merupakan derivat atau turunan dari si protein. Nah, asam amino ini dia akan membentuk yang namanya DNA atau material genetik kita. Nah, kemudian dari DNA diubah menjadi RNA, kemudian menghasilkan protein. Gitu ya. Nah, protein ini nih yang bisa nanti menjadi sumber energi ataupun menjadi bahan baku dari enzim, kemudian dari hormon gitu. Ya. Ini sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, ketika dia pada sel kanker juga penting. Kenapa? Karena pertumbuhan sel ini membutuhkan yang namanya protein. Gitu. Nah, pada fase yang pertama, pada fase S ini, dia bekerjanya pada proses replikasi DNA. Berarti dia bekerjanya di sini nih. Fase S itu adanya di sini nih pada saat replikasi DNA. Ya. Nah, kemudian pada fase G2 merupakan fase checkpoint atau fase istirahat atau fase persiapan. Nah, kalau teman-teman lihat
di sini pada fase pembentukan DNA-nya ini itu hanya terjadi selama 8 jam. Sedangkan pada sel normal itu bisa lebih dari 8 jam. Nah, kalau pada fase istirahat ini yang kedua itu terjadi adalah pada saat penjedaan dari proses sintesis menuju fase mitosis atau pembelahan. Maka bisa kita bilang dia itu adalah fase istirahat. Ya kan, makanya checkpoint. Itu dilakukan selama 4 jam. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase mitosis. Fase mitosis itu adalah fase pembelahan sel. Nah, ini yang adalah fase yang paling penting, terutama pada fase sel kanker. Karena pada fase ini dia akan membelah dengan sangat cepat, yaitu cukup waktu 1 sampai dengan 2 jam untuk dia membelah. Nah, sedangkan pada fase M itu dibilang nih, mikrotubul yang berperan sangat aktif. Kalau teman-teman pernah ingat atau teman-teman pernah belajar, di dalam sel itu komponen sel ada yang namanya mikrotubul. Nah, tugasnya dari mikrotubul ini adalah mensintesis protein. Nah, berarti kaitannya balik lagi sama tadi di sini, produksi protein ini sendiri. Jadi, protein itu sangat penting dalam proses pembelahan maupun pembentukan dari si sel. Tuh ya. Nah, kemudian pada fase mitosis itu ada beberapa fase nih teman-teman. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini tuh tiap tahapnya bakal berbeda-beda. Nanti bakal ada gambar yang ngejelasin apa sih bedanya. Kemudian ada yang namanya sitokinesis. Nah, sitokinesis ini kaitannya sama G0. G0 itu apa? G0 itu adalah pada saat sel apoptosis. Sel apoptosis yaitu adalah kematian sel. Nah, jadi ketika sel ini mati atau pada saat proses pembelahan ini, pasti kan ada yang namanya sel-sel yang bagus dan juga ada sel yang tidak bagus. Nah, sel yang tidak bagus itu akan dibuang nih ke sini, ke sitokinesis. Kemudian ketika dibuang, maka dia tidak akan masuk atau tidak akan membantu pada proses pembentukan sel kanker itu sendiri. Gitu ya. Penyebabnya apa sih? Itu ada estrogen, kemudian ada hormon pertumbuhan, dan juga TNF-alfa. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sedang menggunakan obat TNF-alfa, yaitu pasien-pasien RA contohnya, dia sangat baik ketika dia mempunyai penyakit kanker karena dia mampu menghambat atau membunuh atau membuang sisa-sisa dari sel yang tidak dibutuhkan, gitu ya, atau sel yang mati. Nah, yang terakhir adalah fase G1. Fase G1 ini dia juga merupakan checkpoint. Checkpoint apa? Yaitu adalah fase di mana pertumbuhan dari sel itu sendiri. Kan tadi di sini di mitosis itu udah dibelah kan selnya, maka di sini dia akan hidup nih. Ketika dia hidup, dia akan bertumbuh selama 10 jam. Setelah 10 jam dia tumbuh, maka dia akan kembali lagi membentuk sistem yang terbaru. Jadi nanti akan banyak nih sel yang 1, sel 2, sel 3, maka nanti akan membentuk suatu komponen yang disebut dengan kanker. Gitu, teman-teman. Kira-kira jelas untuk siklus sel kanker? Atau masih bingung? Gimana, teman-teman? Halo, teman-teman. Iya, Kak. Masih pada on? Jelas. Masih, Kak. Oke.
Jelas nih ya. Oke, kalau jelas kita lanjut nih. Ini yang tadi sempat dibahas. Jadi sel itu yang tadinya kan kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya kromosom X dan ada yang namanya kromosom Y. Nah, si kromosom X dan Y ini nanti akan mengalami proses di sini nih replikasi di DNA itu ada namanya transkripsi, translasi, kemudian menjadi yang namanya ini kemudian dia akan mengalami mitosis, terjadi pembelahan. Yang tadinya dia cuma 2 nih, nanti dia bisa membentuk menjadi 4. Seperti itu. Nah, di mitosis itu nanti ini ada proses namanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau teman-teman perhatikan, ini pasti terjadi perubahan nih. Dari yang tadinya dia materi genetikanya berkumpul menjadi satu, kemudian dia terpisah, ya kan menjadi juntayan, kemudian dia mengalami penggandaan, dan terakhir dia akan membelah menjadi 2 bagian. Sebenarnya pada sel normal pun sama, cuma yang membedakan adalah pembentukannya lebih cepat dibandingkan dengan normalnya. Gitu. Ini apa ya? Bagian terkait dengan mekanisme kerja dari obat kanker. Nah, balik lagi ke tadi, sintesis protein itu kan penting kan dalam pembentukan sel kanker atau pembentukan sel. Makanya ini yang kita bahas adalah obat-obat yang bekerja pada saat proses sintesis dari protein itu sendiri. Ya, yang pertama kita bahas yang jalur di sebelah kanan. Nah, di jalur sebelah kanan ini, yang pertama itu adalah dia bekerja dengan cara menghambat ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Nah, obatnya apa yang menghambat? Obat yang menghambat itu dia itu adalah si hidroksiurea. Hidroksiurea ini bekerja dengan cara menghambat enzimnya, yaitu menghambat ribonukleotida reduktase sehingga ribonukleotida tidak bisa berubah menjadi deoksiribonukleotida. Kalau deoksiribonukleotida nggak terbentuk nih, kira-kira tahap yang bawah terbentuk enggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Itu untuk yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada obat yang bekerjanya di deoksiribonukleotida. Jadi dia menghambat proses nih deoksiribonukleotidanya biar tidak terbentuk yang namanya DNA. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara menghambat sintesis timidilat. Jadi di dalam deoksiribonukleotida ini dia harus membentuk namanya timidilat. Si timidilat ini nanti yang akan membantu pada proses pembentukan dari si DNA. Tapi obat ini bekerjanya dengan memblok si timidilatnya. Kalau timidilat nggak dibentuk, maka dia nggak bisa membantu deoksiribonukleotida untuk membentuk DNA. Nah, obatnya apa? Yaitu adalah 5-fluorourasil atau biasa disebut juga dengan 5-FU. Nah, efek samping yang paling khas dari 5-FU itu adalah diare. Nah, sebenarnya semua obat kanker itu yang ini ya, terutama obat-obat kanker yang ini, dia punya efek samping, ada 2 efek samping yang paling utama dari obat kanker, yaitu adalah mielosupresi dan yang kedua adalah alopecia. Ada yang tahu mielosupresi dan alopecia itu apa? Ada yang tahu?
Mielosupresi itu adalah penurunan komponen-komponen darah atau sel-sel darah, yaitu bisa eritrosit, kemudian leukosit, dan juga trombosit. Jadi semua obat kanker ini bisa menurunkan komponen dari sel darah. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa menyebabkan alopecia. Alopecia adalah kerontokan pada rambut. Tadi, karena obat-obat kanker ini tujuannya itu bekerjanya bukan hanya menghambat sel kanker, tapi dia menghambat sel yang pertumbuhannya cepat. Salah satunya adalah rambut. Ya. Ini semua obat kanker efek sampingnya sama ini, kecuali beberapa ada tambahan di beberapa obat ya. Kayak tadi 5-FU, tambahannya adalah diare. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang kerjanya di DNA itu di sebelah kanan ada dua. Yang pertama adalah dia menghambat sintesis DNA. Yang kedua adalah dia membentuk kompleks dengan DNA. Nah, kalau sintesis DNA-nya aja dihambat, kira-kira DNA bisa berubah nggak menjadi RNA? Tidak, Kak. Enggak ya, karena kan untuk berubah menjadi RNA, dia harus mengalami proses sintesis DNA, yaitu ada transkripsi, translasi, baru nanti dia menjadi yang namanya RNA. Tapi kalau diblok nih salah satu prosesnya, maka nggak bisa nih terbentuk yang namanya RNA. Obatnya apa? Yaitu yang belakangnya bin-bin, gemcitabine, citarabine, fludarabine. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara membentuk kompleks. Nah, ketika DNA ini sudah terbentuk, maka kan dia ada dua juntayan ya, kalau teman-teman lihat ada rantai yang atas atau dia membentuk yang namanya double helix. Nah, ada rantai yang atas sama rantai yang bawah. Nah, tapi obat-obat ini itu dia membantu atau membentuk kompleks dengan DNA-nya. Jadi dia membentuk rantainya yang seharusnya nanti diubah menjadi RNA itu dalam rantai tunggal, tapi sama dia tuh dibikin dalam rantai ganda semua. Jadi nggak bisa nih dilepas, ketika dilepas sama dia dibentuk kompleksnya atau dibentuk pasangannya. Jadi dia nggak akan berubah menjadi RNA. Obatnya apa? Ada golongan analog platinum dan juga ada obat golongan alkylating agent. Kira-kira yang analog platinum obatnya apa? Ada yang tahu? Cisplatin. Contoh obatnya adalah cisplatin. Kemudian ada lagi yang tahu selain cisplatin? Temannya? Karboplatin, Kak. Ya, betul. Karboplatin. Kalau yang alkylating agent, contohnya? Siklofosfamid. Ya. Nah, kalau cisplatin dan karboplatin ini punya efek samping yang kaitannya adalah kepada ginjal. Jadi dia efek sampingnya adalah nefrotoksik. Oke. Sedangkan kalau siklofosfamid, dia efek sampingnya adalah ISK. Ini beberapa efek samping ini yang sering muncul aja ya, yang misal UKS sering muncul. Sebenarnya dia punya efek samping lain, tapi yang paling sering muncul di Saluka yang dua ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke RNA. Nah, si RNA ini nanti akan mengalami proses, ada yang namanya proses replikasi, kemudian ada elongasi dan sebagainya. Nah, dari proses itu dia akan diubah menjadi protein. Nah, tapi sebelum diubah menjadi protein, dia harus mengalami yang namanya
sintesis protein di sini. Nah, sintesis protein ini dihambat nih sama obat nama obatnya adalah L-asparaginase. Obat ini bekerjanya dengan cara menghambat sintesis protein. Gitu ya. Nah, kemudian setelah menjadi protein ini akan dibawa nih menjadi mikrotubul, kemudian akan mengalami proses yang namanya diferensiasi, dan akan dibawa juga ke enzim. Nah, nanti di mikrotubul, kalau teman-teman tadi ingat, dia berperan pada fase atau proses fase M, fase mitosis. Nah, obatnya ini berarti dengan cara menghambat fungsinya mikrotubul. Kalau fungsinya mikrotubul dihambat, kira-kira fase M-nya bakal berjalan enggak? Enggak, Kak. Enggak ya. Kalau fase M enggak berjalan, maka sel kanker itu tidak akan terbentuk. Karena fase M ini fase yang paling penting dalam siklus sel kanker tadi. Nah, obatnya apa? Yaitu ada golongan taksan. Contohnya, ada yang tahu? Golongan taksan? Paklitaxel, doxytaxel. Ya, yang belakangnya sel-sel ya. Nah, sedangkan kalau yang alkaloid Kak, contohnya? Vinblastin, vincristin, Kak. Ya, benar. Vincristin, vinblastin. Ya. Nah, kalau yang golongan taksan, paklitaxel, docetaxel, dia punya efek samping yaitu adalah neuropati perifer. Ini efek sampingnya. Nah, kemudian kalau diferensiasi, nanti dia obatnya ini adalah menghambat proses diferensiasi. Gimana caranya biar proses diferensiasi ini tuh dihambat sama dia? Nah, obatnya itu adalah atra, kemudian ada arsen. Nah, ini tuh obat yang jarang banget digunakan sebenarnya kalau di Indonesia. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kiri. Kira-kira yang sebelah kanan ini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk jalur yang kanan. Jelas ya yang kanan? Oke, kalau jelas kita lanjut ke jalur yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di jalur yang sebelah kiri kita bahasan dari bawah. Yang enzim ini yang tadi udah dibawa sama protein, dia akan diblok dengan namanya protein tirosin kinase inhibitor. Nah, kenapa diblok? Jadi dia diblok biar dia tidak bisa mengaktifasi organ-organ atau kerja enzim yang lainnya. Nah, ketika dia diblok, maka si sel kanker ini tidak akan bisa merambat atau tidak bisa pindah ke sel-sel yang lainnya. Nah, kemudian ada juga yang bekerja di proses DNA selain yang tadi di sebelah kanan, yaitu dengan cara menghambat topoisomerase. Topoisomerase itu apa? Topoisomerase adalah komponen yang membantu proses DNA menjadi double helix. Nah, si topoisomerase ini obatnya yang bekerja yaitu adalah etoposide, kemudian ada doxorubisin, sama daunorubisin. Ya, yang paling sering aja nih teman-teman dengar ada etoposide, kemudian ada daunorubisin sama doxorubisin. Nah, doxorubisin atau daunorubisin dia punya efek samping yang khas yaitu adalah ke CHF atau chronic heart failure. Jadi kalau pasiennya punya penyakit jantung dan dia juga harus di kemoterapi, maka kita harus menghindari obat doxorubisin atau daunorubisin ini. Nah, dia bisa menyebabkan si CHF. Ya.
bisa memperparah kondisi jantung pasiennya. Nah, kemudian ada obat yang bekerjanya di sini menghambat proses ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Tapi berbeda kalau tadi dia di sini yang dihambat itu adalah enzimnya, tapi kalau di sini dia dengan cara menghambat tetrahidrofolat reduktase. Tetrahidrofolat reduktase ini diproduksinya di sini dari ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Obatnya apa? Teman-teman sering dengar, yaitu adalah methotrexate atau MTX. Efek sampingnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Efek samping dari methotrexate? Anemia. Kira-kira kenapa sih kok kalau pengguna methotrexate itu efek sampingnya anemia? Kira-kira kenapa, teman-teman? Kaitannya sama ini, hidrofolat, tetrahidrofolat. Dia menghambat proses pembentukan asam folat. Sedangkan kalau pasien kekurangan asam folat, dia bisa menyebabkan yang namanya anemia. Ya, ada yang ingat kalau pasiennya kekurangan asam folat, dia masuknya anemia yang mana? Anemia yang makrositik atau anemia yang mikrositik? Kalau teman-teman? Ya, makrositik. Oke, benar ya. Yang makrositik ya, Kak? Ya, yang makrositik. Atau biasa juga kita sebut dengan megaloblastik, anemia megaloblastik. Ya, dia karena kekurangan asam folat. Nah, yang terakhir adalah dengan cara menghambat sintesis purin. Kalau purin yang sebagai awal dari pembentukan proteinnya diblok, maka protein tidak akan terbentuk. Gitu. Nah, obatnya adalah 6-mekaptopurin atau 6-tioguanid. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk mekanisme kerja dari obat kanker? Atau masih nggak jelas? Gimana teman-teman? Jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kalau udah jelas, kita masuk ke siklus lagi. Kenapa kita masuk ke siklus lagi? Kaitannya sama obatnya. Tadi teman-teman udah tahu nih, ada obat-obatnya yang kerjanya pada fase ini, dan fase ya nih, maksudnya dalam pembentukan DNA, kemudian RNA dan juga protein. Nah, berarti kaitannya sama siklus sel kanker tadi. Nah, kalau teman-teman analisa, kalau yang kerjanya di S atau pada fase duplikasi DNA, maka adalah obat-obat yang kerjanya sampai dengan sini, sampai pembentukan DNA-nya. Ya. Jadi kalau obat-obat yang kerjanya sampai DNA nih, sampai pembentukan DNA di sini, maka dia adalah obat yang bekerja pada fase S. Benar nggak sih? Coba kita cek. Obat golongan antimetabolit. Obat golongan antimetabolit itu termasuk di dalamnya adalah ini. 5-FU, kemudian gemcitabin, citarabin, kemudian ada analog platinum, alkylating agent, kemudian ada juga doxorubicin, kemudian ada methotrexate dan juga 6-mekaptopurin. Ya, berarti masuk ya di dalamnya. Kemudian ada golongan hidroksiurea dan topoisomerase inhibitor. Kita lihat, benar nih hidroksiurea itu adanya di atas, ya kan, sebelum jalur
DNA. Berarti dia benar nih masuk ke fase S. Kemudian yang memblok topoisomerase. Nah, ini tadi doxorubisin, donorubisin. Nah, berarti selain dua ini, berarti dia masuk ke dalam golongan antimetabolit yang ada di atas. Oke. Nah, kalau pada fase G2 ada obat yang kerja nggak kira-kira? Nggak ada ya, karena kan dia pada fase istirahat. Maka tidak ada obat yang bekerja di fase G2. Kemudian kalau pada fase M, nah pada fase M berarti pada fase mikrotubul, berarti obatnya yang kerjanya di mikrotubul. Jadi yang kerjanya di mikrotubul ada apa? Kita lihat ada golongan taksan dan juga alkaloid vinca. Ya. Kemudian, nah ini yang terbaru, obat yang golongan G0. Kerjanya yang di G0 itu adalah obat-obat terbaru semua. Obat-obat ini mereka mampu menghambat atau mampu menghambat pada sel kanker, yaitu pada sel targetnya aja. Mayoritas mereka bisa menghambat pada sel target. Kalau serum dan derem ini dia kerjanya adalah pada hormon estrogen, karena kan tadi dibilang komponen atau faktor pembentuk dari yang mempengaruhi G0 ini atau kematian sel ini adalah estrogen. Ya. Tuh, kemudian kalau yang G1 ya nggak ada yang kerja juga. Karena kan tadi dia dibilang pada fase istirahat. Tuh, ini yang dua slide ini sebenarnya paling penting kalau teman-teman bahas terkait dengan kanker itu sendiri. Ke sini ada pertanyaan. Kak, mau nanya. Apa, maaf? Mau nanya. Iya, silakan. Kalau yang karmustin itu kerjanya di mana ya, Kak? Kalau bisa yang apa? ngehambat karmustin. Nitrosourea bukannya bisa ngehambat di DNA sintesis dan binding ya, Kak? Yang mana tuh? Maaf dulu. Iya, masuk. Di atas ada karmustin nggak sih? Obatnya apa? Maaf. Karmustin, Kak. Bisa nggak sih, Kak? Aku pernah belajar gitu, nitrosourea itu, karmustin, bisa menghambat DNA sintesis binding. Golongannya tahu nggak? Golongan apa dia? Obatnya karmustin, golongannya nitrosourea ya nggak sih, Kak? Aku lupa lagi. Pokoknya karmustin doang yang aku inget, Kak. Oh gitu. Nanti coba ya dicari lagi. Iya. Karena sebenarnya kan yang menghambat proses pembentukan DNA itu udah banyak kan, kalau teman-teman lihat dari sini juga. Nah, dia masuknya ke yang mana? Apakah dia menghambat pada proses pembentukan ribonukleotidanya, atau pada saat sintesis timobilatnya, atau yang mana? Gitu ya. Bisa jadi dia masuk ke salah satu yang ada di sini. Gitu. Cuma kalau dari tadi yang disebut, kurang tahu juga ya, maksudnya karena belum pernah dengar juga jurnal terbaru ya. Iya kayaknya, Kak. Aku pernah baca sih, Kak. Iya. Nanti cari secara lagi ya, Kak. Saya cari lagi. Iya, coba ntar dicari lagi, terus di-share aja. Siapa tahu itu juga maksudnya obat baru yang bisa kita pelajari kan. Takutnya keluar juga di soal UKAI kan lumayan teman-teman udah tahu obat ini. Ya, makasih loh infonya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak terkait sampai sini siklus sel dan obat-obatnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut. Nah, ini jenis-jenis nih dari sel kanker. Kalau teman-teman ada yang prakteknya di rumah sakit yang menangani pasien kanker, ada nggak yang lagi PKPA-nya di rumah sakit yang punya fasilitas untuk penyakit kanker?
Ini nggak ada sama sekali yang PKPA-nya di rumah sakit fasilitas kanker ya. Kayak rumah sakit. Biasanya rumah sakit besar, RSCM, terus Darmais, Tarakan, itu punya fasilitas pelayanan kanker. Nah, kalau misalnya teman-teman praktek di rumah sakit yang punya fasilitas pelayanan kanker, coba teman-teman belajar atau tanya terkait dengan gimana sih cara menentukan apa ya namanya penyakit kanker itu sendiri, kemudian diagnosanya seperti apa, terus tahu dia kanker itu dari mana, terapinya kayak gimana, itu coba teman-teman pelajari. Karena itu apa ya, ketika teman-teman nanti kerja di rumah sakit atau teman-teman dapat kerjaan di rumah sakit yang memang melayani penyakit kanker dan teman-teman diletakkannya di sana, teman-teman harus belajar lagi. Nah, karena itu sebenarnya tidak terlalu dipelajari mendalam ya ketika kita kuliah maupun nanti di soal-soal UKAI pun tidak mempelajari secara detail. Tapi ketika teman-teman udah tahu, nanti teman-teman ketika kerja lebih enak. Karena kalau kakak boleh share, ketika saya PKPA di Rumah Sakit Tarakan, justru saya baru tahu nih gimana sih cara nentuin dia kankernya itu disebut dengan karsinoma, limfoma, leukemia, kemudian apa yang harus dicek, terapinya kayak gimana. Itu baru tahu ketika PKPA. Karena tata laksana kanker itu nggak seperti tata laksana hipertensi atau DM atau penyakit-penyakit lainnya yang punya guideline khusus. Jadi setiap penyakit kanker itu tiap orang bisa berbeda-beda terapinya. Misalnya dia leukemia, udah ada nih tata laksananya. Misalnya dia harus dikemonya pakai obat A, B, dan C. Tapi tiap orang bisa jadi tata laksananya itu berbeda. Tergantung dari fungsi atau keganasan dari kankernya itu sendiri. Nanti kalau teman-teman punya teman atau punya kakak, saudara yang kerjanya di rumah sakit pelayanan kanker, bisa belajar banyak dari mereka. Karena biasanya justru mereka yang lebih paham ketimbang kita. Kalau kita farmasi kerjanya ngapain sih Kak kalau terkait penyakit kanker? Justru kita cuma mengkoreksi dosis yang udah ditetapkan sama dokter. Nanti dosisnya itu benar nggak, sesuai nggak. Kemudian kita juga bisa membantu dalam proses peracikan obat-obat kanker, gitu ya, atau sitostatik, lebih ke sana. Kalau masalah penentuan, kita bisa nggak mengkoreksi, dok kita pakainya obatnya jangan yang A deh, kayaknya yang benar itu berdasarkan tata laksananya yang B. Nah, kita itu sangat sulit kalau untuk terkait dengan terapi kanker. Karena kanker ini beda dibandingkan sama penyakit-penyakit lainnya. Tuh. Ini cukup tahu ya, ada glioma, karsinoma in situ. Tuh. Nah, ini. Sini. Terapi pengobatan kanker, kalau yang atas, yang lokal ini merupakan ranahnya bukan kita. Yaitu ranahnya dokter dan juga ranahnya teman-teman laboratorium, radiologi. Nah, sedangkan kalau ini ranahnya kita nih, yang kerjanya di sistemik, kerjanya farmasi, yaitu menyiapkan obat-obat kemoterapi, kemudian terapi hormonal, antibodi monoklonal, ini ada perannya farmasi di sini. Nah, dan ini ketika teman-teman nanti kerja, teman-teman yang harus cari tahu sendiri. Karena sebenarnya kita nggak terlalu mempelajari dalam nih ketika kita kuliah maupun persiapan untuk UKAI. Nah, kemoterapi merupakan pengobatan kanker ya kan dengan cara membunuh sel kanker itu sendiri. Nah, dia jenis kemoterapi itu ada macam-macam. Ada kemoterapi adjuvan, yaitu yang dilakukan setelah operasi. Ada yang non-adjuvan, yaitu sebelum operasi. Ada juga yang paliatif, atau yang bisa mengurangi besarnya ukuran tumor. Jadi, tergantung kemoterapi itu ada berbagai macamnya. Ada nanti biasanya ketika ketika teman-teman suruh meracik obat-obat sitostatik, nanti dia cuma bilang ini untuk kemoterapi adjuvan.
Ini untuk kemoterapi non-adjuvan. Ini juga untuk paliatif. Jadi di perintah untuk peracikannya itu jelas. Nah, ini antidotum dari obat kanker. Jadi ketika teman-teman belajar kanker, teman-teman juga harus tahu antidotumnya. Jadi nanti ketika dia keracunan atau kira-kira dia terlalu banyak menggunakan obat kanker A, maka ada antidotumnya. Nah, yang udah atau yang sampai sekarang ini antidotumnya adanya baru ada 3, yaitu aristosin untuk antidotum golongan alkylating agent, kemudian ada mesna untuk golongan siklofosfamid, dan yang terakhir adalah leukovorin. Ada yang tahu leukovorin nama lainnya? Asam folat, ya. Jadi kalau ada pasiennya keracunan MTX di soal UKAI, kita bisa kasihnya leukovorin. Kalau nggak ada leukovorin, kita bisa jawab asam folat. Itu ya. Terus ini tadi berkaitan sama perhitungan. Nah, kalau pasiennya pasca kemoterapi, kira-kira kita kasihnya 2 obat ini, teman-teman. Ada obat antiemetik dan juga obat imunosupresan. Obat antiemetiknya apa kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu? Tadi siang kita udah bahas antiemetik yang digunakan untuk pasca kemoterapi. Ada yang masih ingat? Oke, Ondansetron ya. Atau golongan-golongan atau obat-obat yang belakangnya sentron lainnya. Kalau imunosupresannya, ada yang pernah baca atau pernah dengar? Atau pernah tahu dikasihnya apa? Kasihnya dexamethasone, ya. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya soal UKAI juga biasanya ada nih. Kalau pasiennya pasca kemo, maka kita bisa berikan terapinya dengan penambahan obat antiemetik dan juga imunosupresan, yaitu ada ondansetron dan juga dexamethasone. Gitu. Nah, untuk perhitungan dosis kemoterapi nanti dibahas lebih lanjutnya di tekno di materi perhitungan. Tapi yang paling sering digunakan yaitu adalah yang BSA, yaitu adalah body surveillance atau perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, tapi pas KK atau saya PKPA, saya baru tahu nih kalau GFR ini juga bisa digunakan untuk dosis perhitungan obat kanker. Gitu. Ini ilmu baru aja buat teman-teman. Jadi bisa nih GFR itu untuk menentukan dosis kanker. Jadi dilihat dari target AUC-nya. Target AUC dapatnya dari mana? Kita bisa lihat tiap obat itu punya target AUC yang beda-beda. Kalau teman-teman pernah buka Fornas, Formularium Nasional untuk rumah sakit, ada yang udah pernah buka? Nah, di situ nanti ada nih yang namanya target AUC. Tuh. Nah, ini yang terakhir, ini antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yang sedang banyak digunakan di luar negeri sudah menjadi tren yang sangat positif atau yang sangat banyak dipergunakan karena dia mampu spesifik menuju ke sel targetnya atau sel kankernya. Tapi di Indonesia masih jarang digunakan karena terkait dengan biaya. Biayanya masih sangat mahal. Ya. Nah, antibodi monoklonal ini dilihatnya atau dibuat dari antibodi. Antibodi apa? Antibodinya yaitu adalah antibodi tikus dan juga antibodi manusia. Tergantung dari belakang namanya. Kalau dia akhirannya adalah OMAP, maka dia dibuat dari antibodi tikus. Kalau dia akhirannya adalah SIMAP, dia dibuat dari bitpin, berarti 50% manusia dan juga 50% tikus antibodinya.
Kemudian kalau yang akhirnya umap, maka dia adalah terhumanisasi atau 70%-nya manusia. Sedangkan kalau yang akhirannya mumap, maka dia adalah fully human atau 100% dari antibodi manusia. Nah, kalau teman-teman di rumah sakit, nanti teman-teman bisa lihat nih, ini di rumah sakit biasanya bilangnya kankernya. Biasanya tuh kalau ada CD20, HER2, EGFR, kemudian VEGF, ini adalah sel kanker yang ditujunya. Jadi biasanya kita lihat tuh, kalau misalnya pasiennya breast cancer, maka yang harus didiagnosa adalah nilai HER2-nya. Kalau dia limfoma, maka adalah CD20-nya. Ada juga yang bilang CD4-nya, ada lagi yang lain. Target-target atau parameter yang harus dilihatnya. Kayak gitu. Selesai untuk kanker. Ada pertanyaan untuk semua materi hari ini? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Bingung atau jelas? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, kita bahas soal ya teman-teman. Biar lebih nyambung. Oke, soal nomor 1. Boleh Jepang ya yang baca. Yura, boleh baca nomor 1? Kak, ini materi tadi siang ya, Kak? Kenapa? Ini materi tadi siang ya, Kak? Iya, kan tadi siang juga belum dibahas. Oh, aku nggak ikut kelasnya, tapi aku coba jawab ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Mahasiswa berusia 25 tahun mengeluhkan nyeri pada perut yang berat, kepala terasa sangat ringan dan pusing. Pasien didiagnosa mengalami ulcerative colitis. Pengobatan yang tepat, ulcerative colitis. Kira-kira ada yang tahu? Jawabannya apa? Prednison kan sih? Apa? Jawaban. Kalau nggak sulfa, prednison, Kak. Jawabannya yang A ya, sulfasalazin. Yang A. Kalau udah ada kata-kata ulcerative colitis, itu pasti pakai namanya sulfasalazin. Ini udah kata kunci banget nih kalau udah ada bilang ulcerative colitis, dia di luar dari yang tadi penyakit atau kaitannya sama yang tadi kita bahas. Tuh ya. Kalau yang di kuisis kayaknya udah hampir kejawab semua ya teman-teman. Ketika tadi kita bahas materi, makanya kita bahas soal yang ini aja. Atau mau bahas soal yang di kuisis? Gimana teman-teman? Apakah ini aja? Ini aja ya. Karena kan kalau yang di kuisis tadi udah sebagian pun kita bahas ketika teman-teman bahas materi. Oke, nomor 2. Coba baca siapa nih? Wahyu, nomor 2. Pengobatan yang tepat, seorang wanita usia 55 tahun kan sering mengalami mual muntah yang mengganggu setelah kemoterapi. Pengobatan tepat adalah Kira-kira apa, Wahyu? Apa? Maaf, putus-putus.
On dan sentron. Yang lain sama jawabannya on dan sentron? Iya Kak, on dan sentron. Tadi kalau On dan on dan sentron temannya kalau dibutuhin imunosupresan kira-kira apa? Metronidazole. Dexamethasone. Kalau dimenhidrinat tadi ada yang ingat dia buat terapi apa? Mabuk yang mual yang kayak gimana? Perjalanan enggak? Mabuk Ya. perjalanan. Kalau domperidon? Untuk anak-anak Kak? Anak-anak. Kalau metoclopramid tadi sempat disinggung sedikit waktu kita bahas penyakit gangguan lambung. Dia untuk apa? Nutup itu Kak, saluran apa namanya? Pengosongan. Pengosongan lambung ya, atau menurunkan tekanan les. Tapi paling sering biasanya dia ngomongnya terkait dengan penurunan pengosongan lambung, membantu proses pengosongan lambung. Oke, terus nomor 3. Coba Sandi nomor 3. Obat yang termasuk golongan apakah omeprazol? Kira-kira jawabannya apa Sandi? Nggak usah baca soalnya kalau ini mah. Iya. PPI ya Kak? Iya, betul. PPI. Kalau sukralfat tadi dia kerjanya gimana? Ada yang ingat? Melapisi mukosa lambung. Melindungi mukosa lambung. Ya, betul. Melindungi mukosa lambung. Kalau antasida? Menetralkan asam lambung Kak. Kalau H2, antagonis H2 contoh obatnya? Ranitidin. Selain ranitidin? Simetidin. Efek samping yang bikin ginekomastia H2RA yang mana? Simetidin. Oke, selain ginekomastia, efek samping yang paling khas? Disfungsi ereksi. Ya, betul. Kalau analog agonis prostaglandin itu obatnya yang kayak tadi ya, kayak misoprostol kayak gitu-gitu. Ini jarang digunakan sih kalau analog prostaglandin. Tuh. Oke. Kita lanjut nomor 4 ya. Jelaskan nomor 1 sampai nomor 3. Jelas Kak. Oke, coba Rifki Nabila. Baca nomor 4. Rifki Nabila ada? Oke. Jaki, baca nomor 4. Obat apakah yang saudara pilihkan untuk pasien tersebut? Seorang perempuan umur 36 tahun datang ke apotek. Pasien mengeluh buang air besar 5 kali sehari, sudah berlangsung 2 hari. Pasien khawatir terjadi dehidrasi. Pasien menyampaikan dirinya terjadi setelah ia makan nasi gudeg yang dibeli di warung lesehan Malioboro. Pasien menyatakan badannya tidak panas. Dilakukan pengukuran suhu oleh pasien 36,7. Tidak ada darah atau lendir pada fesesnya. Obat apa yang saudara pilihkan? Kira-kira apa Jaki? Oralit dan zinc bukan? Oralit dan zinc. Yang lain jawabannya sama atau beda? Atapulgit dan oralit. Atapulgit dan oralit. Yang lain ada lagi punya jawaban yang sama atau beda? Oke, yang benar atapulgit dan oralit. Nah, kenapa atapulgit? Karena teman-teman kata kuncinya di sini adalah dia bilang diarenya terjadi setelah ia makan
nasi gudeg yang dibeli di warung lesehan Malioboro. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si pasien ini dia adalah diare yang disebabkan karena keracunan makanan. Tadi kalau keracunan makanan dia perlunya obat golongan apa? Sorben. Sorben. Contoh obatnya? Atapulgit. Atapulgit. Selain atapulgit, kaolin pektin. Ya. Nah, di sini jawabannya ada atapulgit sama zinc. Nah, kalau zinc dia utamanya buat anak-anak, sedangkan pasiennya udah 36 tahun. Nah, kemudian ada lagi atapulgit dan loperamid. Nah, ngapain kita kombinasi obat diare dengan obat diare? Kan berarti kita tadi ingat tujuan utama dari terapi diare adalah mengatasi dehidrasi pasien. Ya. Lagi dia bilang udah 5 kali buang air besar dalam sehari dan sudah berlangsung selama 2 hari. Kan pasiennya khawatir dehidrasi, makanya kita perlu tangani dia dengan pemberian oralit sebagai anti atau redehidrasi. Ya, jelas nomor 4? Jelas, Kak. Oke, jelas. Kita lanjut ke nomor 5. Diati Zahraini. Nomor 5 dibaca. Apa yang saudara tekankan dalam hal pemberian obat untuk pasien agar terapinya optimal? Seorang dokter spesialis pediatrik meminta saudara memberikan KIE kepada orang tua pasien. Pasien anak umur 9 tahun didiagnosis dokter mengalami diare amuba dan diresepkan Lactobe 1 kali sehari 1 tablet dan antibiotik 3 kali sehari 1 tablet. Apa yang saudara tekankan dalam hal pemberian obat untuk pasien agar terapinya optimal? Kira-kira jawabannya yang mana? Yang lain kira-kira Lactobe dan antibiotik diminum dengan diberi selang waktu lebih dari 2 jam. Oke, yang lain sama atau beda? Sama, Kak. Oke, sama ya. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kenapa harus dipisah? Ya, kalau dibarengin ntar Lactobe-nya mati dong, Kak. Ya, benar. Karena Lactobe itu dia probiotik yang isinya adalah Lactobacillus atau bakteri baik. Sedangkan dia juga minum antibiotik. Antibiotik artinya menghambat kerjanya bakteri. Nanti kalau digunakan bersama, justru Lactobe-nya tidak menimbulkan efek. Gitu ya. Ini kalau soal-soal yang kayak gini, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menggunakan nalar atau logika, teman-teman. Kan? Tadi benar yang tadi Bagas bilang, kan antibiotik buat menghambat bakteri, sedangkan Lactobe aja bakteri. Gitu. Itu teman-teman. Nomor 5 jelas atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, coba Desi. Dibaca Desi nomor 6. Sebagai apoteker, tindakan apa yang saudara lakukan? Seorang perempuan hamil umur 30 tahun datang ke apotek saudara membawa resep dari dokter berisi zinc tablet. Pasien menderita diare sejak 2 hari yang lalu maksudnya. Pasien diberitahu tetangganya untuk membeli obat tambahan tablet loperamid. Apoteker harus ngapain? Menyarankan obat anti diare lain. Bukan, Kak? Oke, kalau yang lain punya jawaban yang sama atau beda? Sama kayak jawabannya Desi, menyarankan obat anti diare yang lain? Menyetujui pasien membeli loperamid. Menyetujui, Kak.
Menyetujui pasien membeli loperamid. Oke. Jawabannya yang tepat itu adalah yang D ya, teman-teman. Tidak memberikan loperamid. Kenapa? Karena kan sebenarnya dia sudah membawa resep yang berisikan zinc. Zinc itu juga bisa digunakan sebagai obat anti diare, ya kan? Zinc tablet. Nah, dokter ini udah ngasih nih obat zinc tablet. Tapi karena tadi tetangganya bilang suruh beli loperamid, dia beli loperamid. Sedangkan loperamid itu masuk ke kategori obat keras, teman-teman. Jadi penggunaannya nggak bisa sembarangan digunakan. Jadi kita bisa tidak memberikan loperamid, kita tetap memberikan zinc. Kalau misalnya pasiennya setelah misalnya menggunakan zinc itu tidak ada perubahan, maka kita bisa menyarankan ke opsi yang kedua adalah menyuruh dia ke dokter terlebih dahulu. Apakah zinc-nya ini diganti atau tetap dilanjutkan dengan terapi zinc. Gitu ya. Karena yang berhak memberikan obat itu atau menentukan dia terapinya apa bukan kita, melainkan dokter. Gitu ya, teman-teman. Walaupun ada nih di apotek itu kita boleh yang namanya swamedikasi. Tapi swamedikasi itu hanya boleh diberikan kepada pasien dengan pemberian obat-obat apa? Ada yang tahu obat yang boleh dikasih pada saat swamedikasi? Obat bebas dan juga obat wajib apotek. Dua. Ya, dua ataupun obat bebas terbatas ya. Selain itu nggak boleh tuh. Sedangkan loperamid kalau teman-teman cari dia nggak masuk ke dalam obat dua. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 6? Oh, nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 coba baca Deborah. Apakah obat laksansia yang sesuai untuk pasien tersebut? Seorang pasien wanita berumur 50 tahun dengan riwayat menggunakan verapamil untuk mengatasi hipertensi dan angina, mengalami konstipasi. Kira-kira apa? Bukan, Kak. Jawabannya D. Oh, Oke. Yang lain punya jawaban yang sama? Atau beda? Benar ya, jawabannya yang E. Si laktulosa. Kan dia mintanya obat konstipasi. Nah, dari opsi jawabannya yang konstipasi obatnya cuma yang E ya. Kalau magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, ini isi dari obat apa? Ada yang ingat? Antasida. Antasida bukan obat konstipasi ya. Bismut juga bukan obat konstipasi. Antapulgit obat untuk diare. Berarti yang paling benar adalah E. Ini sistem eliminasi, teman-teman. Tuh. Nomor 8 tadi udah sempat dibahas ya terkait sama mabuk. Mabuk ya kan, mabuk perjalanan. Kita cari obat-obat terkait sama yang belum dibahas tadi. Coba kita cari terkait ginjal. Ini di bawahnya nih. Nah, nih coba nomor 1 supaya baca Damerita. Coba baca nomor 1. Damerita ada? Bentar dulu Kak, anak saya lagi ini Kak. Oh, cari. Boleh dibantu dulu sama Bagas mungkin nomor 1.
Bagas ada nomor 1, Gas. Keluar nih kayaknya. Oke, Ayu boleh baca nomor 1? Menurut Anda, obat apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Seorang perempuan berumur 57 tahun mengalami keluhan mual muntah dan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat gagal ginjal kronis stadium 4. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, pasien memiliki hiperfosfatemia. Menurut Anda, obat apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Kira-kira apa, Yuk? Tadi kalau hiperfosfat, terapinya? Kalsium karbonat kan, Kak? Oke. Yang lain sama kalsium karbonat atau beda? Atau lupa? Kalsium karbonat. Ya, benar. Jawabannya si kalsium karbonat. Ya, yang kerjanya di hiperfosfatemia adalah si kalsium karbonat. Kalau nomor 2 perhitungan nanti aja, teman-teman bisa ini. Nah, coba nomor 4 nih. Siapa? Bagas. Udah ada Bagas? Oh ya Kak, maaf Kak tadi lagi ke dapur dulu bentar Kak. Oke, coba nomor 4 dibaca Bagas. Obat apa yang Anda sarankan? Wanita 23 tahun sedang menyusui, mau menggunakan kontrasepsi oral. Obatnya adalah apa kira-kira? Etinil estradiol bukan Kak? Etinil estradiol. Yang lain sama etinil estradiol? Kita punya jawaban yang beda atau yang sama? Jawabannya yang paling tepat adalah progestin. Ya. Kenapa progestin? Karena progestin itu dia adalah progesteron. Kalau etinil estradiol itu isinya adalah estrogen. Ya. Tadi udah dibahas. Kalau yang berkaitan sama ASI, maka yang paling aman itu adalah menggunakan yang isinya progesteron. Oke. Jelas nomor 4? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, kita cari lagi. Nih, ada soal nomor 7. Coba siapa nih? RSL Siva, kayaknya belum disuruh baca nih tadi. Boleh baca soal nomor 7? Aku aja, Kak. Oh, oke, boleh. Ya. Bagaimanakah Anda menjelaskan kepada pasien kapan mulai menggunakan pil kontrasepsi tersebut? Pasien wanita usia 28 tahun ingin menunda kehamilannya. Dokter memberikan kontrasepsi yang mengandung progesteron. Kalau yang pil 28 biasanya hari pertama haid, Kak. Hari pertama haid. Hari pertama haid. Oke, yang lain punya jawaban yang sama atau beda? Sama atau beda nih teman-teman? Yang tepat jawabannya hari kelima ya. Tadi kan kita udah bahas tuh, kalau yang namanya pil mini itu kan isinya progesteron. Nah, dia digunakannya pada hari kelima. Mau pil 28, mau pil 21, dia pasti digunakannya di hari kelima. Justru biasanya kalau yang pil 21 itu digunakannya justru setelah menstruasinya selesai. Ya, tapi ada juga beberapa jurnal yang bilang tetap digunakannya di hari kelima. Karena biar mengganggu mulai dari awal
proses menstruasinya sampai nanti dia pada masa suburnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Jelas untuk nomor 7? Kita cari soal kanker ya. Coba ada nggak di sini? Kankernya cuma terkaitnya doang, nggak ada yang bahas tentang obat-obat kankernya. Nanti teman-teman cari aja ya terkait dengan obat kanker. Dan lagi nggak belum kita bahas soalnya. Udah kali ya. Nanti kalau teman-teman nemu soal-soal terkait obat kanker, boleh di-share di grup buat bahan belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Belum, Kak. Tidak, Kak. Oke, jelas ya teman-teman untuk materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanya via personal ataupun di grup. Ya, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau selama penjelasan ada yang kurang jelas atau kecepatan atau ada perkataan yang tidak mengenakan. Oh iya, kayaknya kemungkinan minggu depan saya nggak bisa masuk di hari Minggu. Kira-kira teman-teman bisa ganti di hari lain nggak selain hari Minggu? Bisa aja, Kak. Di malam mungkin hari Sabtu malam atau hari apa malam, kira bisa nggak kita bikin 2 pertemuan gitu? Kalau saya Sabtu malam bisa, Kak. Kalau teman-teman gimana? Mungkin nanti bisa didiskusiin kali ya di grup teman-teman kira-kira selain hari Minggu bisanya di hari apa? Karena kemungkinan saya hari Minggu nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa di hari lain, ya kita ganti di hari lain malam. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kemungkinan berarti minggu besok kita libur dulu. Diganti sama minggu depannya. Gitu ya. Nanti coba didiskusiin aja di grup. Kira-kira bisanya malam apa dan malam apa. Oke. Udah malam juga. Teman-teman istirahat. Besok masih PKPA. Kurang lebih